Konnichiwa minasan. Oke, kembali lagi di Kyoshitsu Channel bersama Mira Sensei ya. Hai, hari ini kita akan bahas bab 5 ya, Minano Nihongo bab 5. Hai minasan, konnichiwa. Oke, hari ini Hai minasan, konnichiwa. Hai minasan, konnichiwa. Oke, kembali lagi di Kyoshitsu Channel bersama Mira Sensei. Hai, hari ini kita akan bahas Minano Nihongo bab 5 ya, minasan. Bab 5. Hai, di bab 5 ini kita akan bahas mengenai partikel E, ya, partikel D, partikel to, lalu penyebutan tanggal dan kata tanya atau dalam bahasa Jepang itu disebut gimonshi ya, minasan. Oke, tanpa lama-lama kita langsung saja ke pembahasan pertama ya. Hai. Oke, yang pertama kita akan perkenalan dengan partikel baru ya, minasan, yaitu partikel E. Nah, ditulisnya itu he ya, ini huruf he hiragana ya, tapi dibacanya E ya. Hai, jadi sebelum partikel E itu biasanya ada kata benda berupa tempat ya, lalu diikuti dengan kata kerja ikimas pergi ya, kimas datang, lalu kaerimas pulang ya. Jadi setelah partikel E itu biasanya ada ikimas, kimas, kaerimas ya. Untuk partikel E sendiri itu untuk menunjukkan arah gerakan ataupun tempat tujuan gitu ya. Jadi ada pergerakan ya, minasang. Artinya ke ya. E itu artinya ke. Oke, kita langsung lihat contohnya ya. Hai. Contoh, Nihon e ikimasu ya. Nihon e ikimasu. Pergi ke Jepang. Itu. Kyoshitsu e kimasu. Datang ke kelas. Ya, jadi kyoshitsu itu kelas ya, minasan. Lalu uchi e kaerimasu. Pulang ke rumah. Itu ya. Hai, jadi sebelum partikel E itu harus ada kata benda. Ya, kata bendanya berupa tempat, lalu diikuti dengan kata kerja ikimas, kimas, kaerimasu. Hai, contoh selanjutnya. Hai, tidak hanya bentuk emas saja, tapi bentuk lampau, non lampau, negatif, positif juga bisa dipakai ya. Bisa diubah. Contoh, Ashita Nihon e ikimasu. Ya, besok akan pergi ke Jepang. Jadi dikasih keterangan waktu, oke, ya keterangan waktunya di awal. Lalu Nihon e ikimasu, besok akan pergi ke Jepang. Kemudian kino, lampau ya. Kino kyoshitsu e kimashita. Kemarin telah datang ke kelas. Itu boleh. Lalu watashi wa uchi e kaerimasen. Saya tidak pulang ke rumah. Hai. Kemudian selanjutnya contoh di kaiwa ya, atau di percakapan. Misal, Ashita doko e ikimasu ka? Gitu ya. Ashita doko e ikimasu ka? Artinya besok akan pergi ke mana? Gitu ya. Doko untuk menanyakan tempat ya, doko. Kemudian jawabnya tomodachi no uchi e ikimasu. Pergi ke rumah teman gitu ya. Tomodachi no uchi e ikimasu. Pergi ke rumah teman. Gampang ya, minasan. Kemudian, hai, contoh lagi. Kino doko e kimashita ka? Ini lampau ya, ada tak ya ujungnya. Kino doko e kimashita ka? Kemarin datang ke mana? Ya. Pati e kimashita. Datang ke pesta. Itu. Jadi untuk menanyakan tempatnya, minasan bisa pakai gimongshi atau kata tanya doko ya. Doko itu di mana? Ya. Hai, oke, semoga penjelasannya bisa dipahami ya, minasan. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya di sini ada doko ya, gimongshi atau kata tanya. Kalau diikuti dengan partikel mo ya, kemudian disusul dengan kalimat negatif,
Misal ikimasen ya atau ikimasen deshita. Nah, itu kalimatnya bukan lagi bertanya ya, melainkan jadi kalimat negatif mutlak. Maksudnya gimana Sensei? Ya lihat rumus dulu ya. Ada doko. Nah, ini kalau dikasih kurung sunah ya, boleh dipakai, boleh tidak. Doko emo atau dokomo ikimasen atau ikimasen deshita. Itu ya. Contoh, hai, ashita doko e ikimasu ka? Besok pergi kemana? Gitu ya. Jawab, doko e mo ikimasen. Ya, tidak pergi ke manapun. Ya, mo di situ pun. Ya, atau tidak ke mana-mana gitu boleh ya diartikannya. Contoh lagi. Nah, ini yang lampau ya. Kino doko e ikimashita ka? Ya, kemarin pergi kemana? Kemudian dijawab, doko e mo ikimasen deshita. Tidak pergi ke manapun atau tidak pergi ke mana-mana. Jadi untuk menjawab kalau misalnya minasang tidak pergi kemanapun atau tidak melakukan sesuatu, bisa ditambahkan partikel mo lalu diikuti dengan negatif. Ya, contoh lain. Nih. Hai, contoh ya. Nani o ya ini ada di pelajaran berikutnya ya, minasang. Nani o tabemasu ka? Makan apa? Ya. Jawabnya nani mo tabemasen. Tidak makan apapun atau enggak makan apa-apa. Gitu ya. Jadi partikel mo ya kemudian diikuti dengan negatif, itu artinya jadi negatif mutlak. Tapi sebelumnya harus ada gimongshi. Gimongshi itu kata tanya seperti nani, apa, doko di mana, docira yang mana, dan seterusnya. Nanti kita bahas di akhir ya, minasang. Hai, jadi seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya kita ketemu dengan partikel D ya. Partikel D ini itu artinya dengan menggunakan atau dengan naik ya. Nah, sebelum partikel D itu harus ada kata benda berupa kendaraan ya, partikel D, lalu kata kerja perpindahan biasanya ya. Contoh, nan itu sama dengan nani ya, minasang. Nan itu apa ya? Nande ya. Nande nihon e ikimasu ka? Artinya ya, pergi ke Jepang ya dengan apa atau dengan naik apa, dengan menggunakan kendaraan apa gitu ya. Nande nihon e ikimasu ka? Pergi ke Jepang dengan naik apa? Nah, berarti minasang harus jawab dengan kendaraan. Kendaraannya apa? Yaitu hikoki de ikimasu. Ya, pergi dengan naik pesawat atau dengan menggunakan pesawat. Hikoki itu pesawat ya, minasang. Oke, contoh lain. Hai, selanjutnya kino nande uchi e kaerimashita ka? Ya. Kemarin pulang ya, harusnya pulang ya, minasang. Kemarin pulang ke rumah dengan naik apa? Itu. Aruite kaerimashita. Ya. Pulang dengan berjalan kaki. Nah, kalau berjalan kaki karena dia tidak menggunakan kendaraan, otomatis tidak pakai partikel D. Ya. Jadi berjalan kaki itu aruite. Langsung aja ya, minasang. Aruite ikimasu. Aruite kaerimasu. Aruite kimasu misalnya ya. Jadi bukan aruite de ya, karena tidak pakai kendaraan. Hanya jalan kaki saja. Seperti itu. Ya. Jadi kalau untuk berjalan kaki itu cukup aruite saja. Gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami ya Minasang untuk partikel D. Minasang bisa coba bikin contoh kalimat atau rebung ya untuk memastikan Minasang bisa atau tidaknya ya. Oke, semangat Minasang. Hai, selanjutnya. Hai, itu ada partikel to ya. Kemarin juga kita belajar mengenai partikel to yang artinya dan ya. Nah, kalau sekarang partikel to itu artinya dengan atau bersama ya. Biasanya sebelum partikel to itu ada kata benda orang ataupun binatang ya.
kemudian diikuti dengan kata kerja apapun. Contoh, dare. Nah, kenapa dare, Sensei? Dare itu kan untuk menanyakan orang ya. Kata tanya untuk menanyakan orang yang artinya siapa. Dare to benkyou shimasu ka? Ya, belajar dengan siapa atau belajar bersama siapa gitu, boleh. Kemudian jawabnya harus orang ya. Nah, tomodachi, tomodachi juga itu masuknya golongan orang ya. Tomodachi to benkyou shimasu ya. Belajar dengan teman ya, atau misalnya kanojo to benkyou shimasu ya, belajar dengan dia perempuan atau pacar ya. Atau apa ya? Sensei to benkyou shimasu misalnya boleh ya, belajar bersama guru gitu. Oke, contoh lain. Baik. Nah, ini ya agak sedikit panjang ya. Kino, kino, dare to uchi e kaerimashita ka? Nah, digabungin dengan partikel e tadi ya. Boleh minasang. Selagi itu nyambung kalimatnya. Contoh lagi ya. Saya bacakan. Kino, dare to uchi e kaerimashita ka? Kemarin pulang ke rumah dengan siapa? Gitu. Kemudian jawab hitori de kaerimashita. Nah, hitori itu sendiri ya. Jadi pulang sendiri gitu ya. Hitori de kaerimashita, pulang sendiri. Seperti itu ya, minasan. Jadi partikel to di sini itu artinya dengan atau bersama. Biasanya sebelum partikel to itu harus ada orang ataupun binatang ya. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya, minasan. Oke, kita lanjut. Nah, itsu. Nah, itsu ini termasuk gimongshi ya, minasang. Termasuk gimongshi yang artinya kapan. Gimongshi itu kata tanya ya. Nah, contoh. Berarti untuk menanyakan waktu ya, minasang. Itsu nihong. Ya, ini kanji nihong. Nihong itu Jepang. Itsu nihong e ikimasu ka? Kapan pergi ke Jepang? Ya. Kemudian di sini jawabnya Sangatsu kokonoka ni ikimasu. Pergi pada tanggal 9 Maret. Ya, untuk tanggal kita akan pelajari ya setelah ini, minasan. Sangatsu kokonoka ni ikimasu. Ya. Kenapa pakai partikel ni sensei di sini? Karena kan waktu, ya kan? Kemarin juga kita belajar partikel ni ya untuk menunjukkan waktu kejadian. Oke, contoh selanjutnya. Baik, contoh selanjutnya, Itsu kono kuruma o kaimashita ka? Ya, kapan membeli mobil ini? Gitu. Nah, kuruma itu artinya mobil. Ya, ini kanjinya, minasang. Kemudian jawabnya, sengetsu kaimashita. Ya, sengetsu kaimashita. Artinya beli bulan lalu. Gitu ya. Jadi, intinya, itsu itu artinya kapan untuk menanyakan waktu kapan terjadinya suatu aktivitas. Seperti itu ya, minasang. Baik, semoga bisa dipahami ya, minasang. Kita lanjut lagi. Oke, selanjutnya itu ada penyebutan tanggal dalam bahasa Jepang dan bulan ya, minasang. Oke, kita lihat untuk tanggal dulu. Nah, untuk tanggal itu sebetulnya mudah ya, minasang. Rumusnya itu bilangan ya 1, 2, 3 sampai sekian. Kemudian ditambahkan nichi ya. Misalnya tanggal 11, ju ichi nichi dan seterusnya. Tapi ada pengecualian atau ada yang spesial, minasang, yaitu apa saja, Sensei? Nih, lihat ya. 1 sampai 10 itu ujungnya bukan nichi, tapi beda-beda. Ya, contoh tanggal 1 Shitachi, tanggal 2 Futsuka, tanggal 3 Mika, 4 Yoka, 5 Itsuka, 6 Muika, 7 Nanoka, 8 Yoka. Ini Yoka jangan sampai ketukar dengan Yoka ya. Jadi penyebutannya itu harus tepat. Kalau tanggal 4 Yoka, tanggal 8 itu Yoka. Panjang ya, Yoka gitu. Kemudian tanggal 9 Kokonoka, 10
toka, bukan tooka ya, tapi toka, panjang. Nah, baru dari tanggal 11 itu semua pakai nichi ya. Ju ichi nichi, ju ni nichi. Tapi ada yang spesial lagi nih ya, di belasan itu ada 14. Setiap ada angka 4 itu harus yoka ya, 14. 24 itu juga yoka pakainya. Contoh 14 ya. Ju yoka. Jadi bukan ju yong nichi ya minasang. Jadi ju yoka. 24 sama nggak Sensei? Sama ya. 24 itu niju yong ya kan, berarti niju yoka. Itu ya 14. Nah, selain itu pakai nichi ya. Kemudian ada juga spesial lagi nih. Yang spesial itu tanggal 20 ya. 20 itu kan Niju ya. Jadi bukan Niju Nichi tapi Hatsuka ya. Jadi 20 itu Hatsuka ya, bukan Niju Nichi ya, minasang. Ini diperhatikan. Nah, untuk tanggal menanyakannya pakai nanichi ya. Nanichi desu ka gitu. Kyo wa nanichi desu ka? Hari ini tanggal berapa? Gitu. Yoka desu, tanggal 4. Nah, seperti itu ya, minasang. Jadi yang dikasih merah-merah ini itu harus dihafalin ya. Biasanya ada lagunya ya, minasang. Nah, mungkin minasang bisa cari lagunya banyak sekali ya di media-media lainnya gitu. Supaya lebih hafal. Nah, biasanya di antara tanggal 1 dan 10 ini yang banyak keliru. Jadi yang ini harus dipahami dulu ya. 1 sampai 10, kemudian dihafalkan yang spesial lainnya. 14, 24, 20 ya. Selebihnya itu pakai nichi gitu ya. Baik, kemudian selanjutnya ada bulan ya. Oke, bulan lebih gampang minasang ya. Cuman bilangan ditambahin gatsu ya, gatsu. Januari ichigatsu, bulan 1 ya, alias Januari. Ya, kemudian Februari nigatsu, lalu Sangatsu Maret, April Shigatsu. Nah, spesial ya untuk April itu bukan Yonggatsu tapi Shigatsu ya. Shigatsu bukan Yonggatsu. Hati-hati. Mei, Gogatsu, Juni, Rokugatsu, Juli, Shichigatsu. Ya, bukan Nanagatsu ya, tapi Shichi pakainya Shichigatsu. Lalu Agustus itu Hachi, ya, Hachigatsu. Kemudian September, Kyugatsu atau Kugatsu ya, atau Kugatsu. Lalu Oktober, Jugatsu. Ya, November, Juichigatsu. Desember, Junigatsu. Cuma 12 doang ya, minasang. Jadi bilangan tambahin Gatsu. Hai, kemudian selanjutnya, oke, yang perlu kalian ketahui bahwa format ya penanggalan dalam bahasa Jepang itu berbeda dengan Indonesia. Ini kebalikannya Indonesia, minasang. Kalau di Indonesia itu formatnya itu kan tanggal, bulan, tahun. Ya kan? Jadi tanggal dulu, bulan baru tahun di akhir. Nah, kalau Jepang itu kebalikannya ya. Jadi tahun dulu, bulan, lalu tanggal ya. Contoh nih ya, 2022 ya. 2022 itu Niseng, Niju, Ni, Neng ya, Neng. Ini kanji Neng. Neng itu tahun ya. Niseng, Niju, Ni, Neng. Sangatsu ya, Kokonoka ya. Berarti tanggal 9 Maret 2022 gitu ya, minasang. Jadi dibalik ya, dibalik formatnya dengan Indonesia gitu. Contoh, misalnya mau nanya tanggal ulang tahun, Tanjobi ya. Tanjobi itu hari ulang tahun ya, minasang. Tanjobi wa itsu desu ka? Ya, artinya ulang tahunnya kapan? Nah, kemudian kalian jawab, misal ya, Niseng neng ya, Sangatsu kokonoka desu. Ya, saya lahirnya atau ulang tahun saya itu 9 Maret tahun 2000 gitu ya. Atau cuman tanggal sama bulan saja juga oke ya. Ketika kalian ditanyakan Tanjobi wa itsu desu ka? Boleh cuman tanggal atau dengan bulan saja. Jadi untuk tahunnya nggak disebutin juga nggak masalah ya.
Hai. Oke, itu ya minasang untuk penanggalan atau bulan dalam bahasa Jepang. Jadi ini yang harus dihafalkan ya minasang. Harus dihafalkan kenapa? Karena ini itu dipakai setiap harinya. Biasanya ketika ngomong sama orang Jepang, nah ini biasanya sering muncul ya penanggalan, hari ya dan lain-lainnya itu tolong diasah lagi ya minasang bahasa Jepangnya, dihafalin lagi, dipakai setiap hari ya. Oke, semoga lebih paham lagi ya, Minasang. Hai, selanjutnya. Oke, selanjutnya itu ada kata tanya ya, Minasang. Kalau dalam bahasa Jepangnya itu disebut dengan gimongshi ya, gimongshi. Oke, gimongshi dalam bahasa Jepang ada apa saja, Sensei? Oke, kita lihat cekidot. Nah, ada nani. Nah, nani itu apa? Ya, berarti untuk menanyakan benda atau barang atau hal ya, nani gitu. Kemudian ada doko, artinya di mana. Berarti untuk menanyakan tempat. Ya, kayak tadi doko ikimasu ka, pergi ke mana? Berarti nanyain tempat. Lalu dare itu siapa? Berarti menanyakan ya orang, ya orang. Kemudian selanjutnya ada itsu. Nah, itsu itu kapan? Ya, untuk menanyakan waktu. Seperti itu ya. Ini hanya sedikit dari sekian banyak kata tanya dalam bahasa Jepang ya. Nah, nanti ke depannya akan lebih banyak lagi minasang. Nah, sementara itu yang 4 ini yang harus minasang ketahui ya sampai bab ini ya. Nah, ada nani, doko, dare, itsu ya. Kemudian fungsinya untuk apa? Nah, minasang harus eh, pahami ya, pahami lagi dan ingat-ingat ya. Oke, gitu saja. Hai, oke, minasan. Untuk pembahasan hari ini, bab 5, ya, sudah selesai semuanya. Ada partikel e, de, to, kemudian penyebutan tanggal tadi, lalu terakhir ditutup dengan gimongshi, ya. Saya harap apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk minasang. Ya, semangat terus belajarnya minasang. Sampai sini. Otsukare-sama deshita. Domo arigatou gozaimasu. Jangan lupa di subscribe minasang. Subscribe ya.